Terungkap, upaya 53 awak KRI Nanggala 402 selamatkan diri. Escape Suite MK11 jadi bukti. Ini adalah baju Escape Suite MK11 yang biasanya ini ditaruh di kotak. Tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak akan dipakai. Nah, kemungkinan belum sempat pakai, kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas. Harusnya ini tersimpan di kotak, dipakai ketika terjadi kedaruratan. Nah, karena ini lepas berarti sempat di situ terjadi kedaruratan, kemudian mungkin nggak sempat pakai atau pas saat pakai goyang sehingga lepas. Nah, ini bisa lepas dari kotaknya. Setelah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi baju keselamatan awak kapal MK11. Ini adalah pakaian Escape Suite MK11. Ini tadi dijepit. Ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya. Dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari situ seperti jangkar dan sebagainya tadi. Tadi sudah disampaikan Panglima TNI, saya duga tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Berdasarkan temuan robot bawah laut milik kapal asal Singapura, MV Swift Rescue, pada Minggu pagi terlihat ada upaya para awak menyelamatkan diri. Hal ini diungkap oleh Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto 4 hari sejak KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Laut Utara Bali pada Rabu 22 April dini hari. Sebanyak 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 dipastikan telah gugur pada Minggu 25 April. Sebelum gugur, diketahui awak KRI Nanggala 402 menyadari sedang berada dalam kondisi darurat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksmana Yudo Margono, dalam konferensi pers pada Minggu 25 April. Analisa itu disampaikan oleh Yudo seusai menemukan adanya baju keselamatan atau pakaian selam yang berada di luar. Berdasarkan penjelasan Yudo, pakaian selam itu seharusnya berada di dalam kotak dan tidak dikeluarkan jika tidak ada kondisi darurat. Biasanya ini ditaruh di kotak, demikian kata Yudo. Tapi ini bisa lepas berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak dan akan dipakai. Yudo kemudian menyampaikan sejumlah dugaan terkait upaya awak KRI Nanggala 402 menggunakan pakaian selam tersebut. Kemungkinan belum sempat pakai. Kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas, demikian ungkapnya. Harusnya ini tersimpan di kotak, dipakai ketika terjadi kedaruratan. Karena ini lepas berarti sempat di situ terjadi kedaruratan. Mungkin enggak sempat pakai atau saat pakai goyang sehingga lepas. Demikian papar Yudo. Diketahui temuan pakaian selam itu ditemukan oleh robot bawah laut milik kapal asal Singapura MV Swift Rescue pada Minggu pagi. Pakaian selam tersebut diketahui memiliki nama Escape Suite MK11, penampakan KRI Nanggala 402. Sebelumnya Laksmana Yudo telah menjelaskan bahwa bagian KRI Nanggala 402 terbagi menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter. Ia menjelaskan pertama kali KRI Rigel mendeteksi adanya kontak bawah air yang diduga merupakan KRI Nanggala 402 pada Minggu 25 April dini hari. Kontak air itu ditemukan oleh KRI Rigel di sekitar lokasi titik terakhir KRI Nanggala 402 tenggelam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksmana Yudo Margono menyampaikan soal bagian-bagian kapal selam KRI Nanggala 402 pada Minggu 25 April 2021. Kemudian karena keterbatasan alat, KRI Rigel meminta bantuan kapal MV Swift Rescue dari Singapura untuk mengecek kontak bawah air tersebut dengan menggunakan robot bawah laut yang disebut Remotely Operated Underwater Vehicle atau ROV. MV Swift Rescue mengecek temuan KRI Rigel. Setelah ditindaklanjuti oleh MV Swift Rescue pada Minggu pagi tepatnya pukul 9.04 WITA, ROV milik MV Swift Rescue mendapatkan kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah tenggelam pada kedalaman 830 meter. Di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Demikian kata Laksmana Yudo. Pada konversi tersebut Laksmana Yudo memperlihatkan gambar adanya perlengkapan keselamatan awak KRI Nanggala 402. Kemudian diperlihatkan juga badan kapal KRI Nanggala 402. Lalu nampak juga bagian kemudi vertikal KRI Nanggala 402. Dijelaskan oleh Laksmana Yudo bagian kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan dalam kondisi terpisah-pisah.
Ditampilkan kemudian ada bagian-bagian kapal selam yang terbuka dan berserakan di laut. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Hadi telah menyampaikan rasa duka citanya. Hingga Minggu 25 April, berdasarkan data visual citra bawah air ditemukan bagian-bagian dari KRI Nanggala 402. Bagian-bagian tersebut adalah kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selang timbul, dan bagian kapal lainnya termasuk baju keselamatan awak kapal. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Panglima TNI Jenderal Hadi menyatakan bahwa para awak KRI Nanggala 402 telah gugur dalam bertugas. Dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Demikian ujar Jenderal Hadi. Jenderal Hadi kemudian menyampaikan rasa duka citanya atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI. Selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberikan keikhlasan. Demikian tegas Hadi. Daftar 53 awak KRI Nanggala 402. ABK Heri Octavian, Komandan. Eko Firmanto, SH Palaksa. Wisnu Subiantoro, Kadepsin. Yohanes Heri sebagai Kadep Leksen. IGD Kartika SAP, Kadep Pops Muhadi, Kadifkom. Adi Sonata ST Han, Kadif Dalsen. Imam Adi ST Han, Kadif PIT. Anang Setriatno, Kadif Liska. Adi Laksmono, AMD, Kadif Lek. Munawir, Padif C. Resa Tri, ST Han, Kadif MB. Rintoni, Padif Kontrol. M. Susanto, SPD, Padif Navigasi. Ruswanto, Bama. Yoto Eki Setiawan, Juru Mudi 1. Ardi Ardiansyah, Operator Saltem 1. Ahmad Faisal, Operator Senjata 1. Willy Ridwan Santoso, Operator Radar 2. M. Rusdiansyah R, Juru Pompa 1. Rian Yogi Pratama, Operator Sonar 1. Dedi Hari Susilo, Juru Diesel 1. Bambang Prianto, Juru Mudi 2. Purwanto, Juru Komunikasi 1. Eko Prasetyo, Juru Komunikasi 2. Harmanto, Juru Masak 1. Lutfi Anang, Juru Masak 2. Dwi Nugroho, Bintara Kesehatan. Pandu Yuda Kusuma, Operator Senjata 2. Misnari, Operator Saltem 2. Setia Wawan, Operator Saltem 3. Hendro Purwoto, Juru Pompa 2. Guntur Ari Prasetyo, Juru Diesel 2. Diut Subandrio, Juru Listrik Motor 1. Wawan Hermanto, Juru Listrik Motor 2. Syahwi Mapala, Juru Listrik Motor 3. Wahyu Adias, Juru Listrik Kontrol 1. Edi Wibowo, Juru Listrik Kontrol 2. Karisma DB, Juru Lek Navko. Nugroho Putranto, Operator Senjata 3. Hairul Faizid, Juru Diesel 3. Mariono, Operator Senjata 3. Roni Effendi, Juru Lisna 1. Listrian Andi P, Operator Radar 2. Raditaka Margiansyah, Juru Komunikasi 3. Gunadi Fajar R, Operator Sonar 2. Denny Ricci Sambudi, Operator Sonar 3. Muhammad Fakihudin Munir, Juru Pompa 3. Edi Siswanto, Juru Lisna 2. Hari Setiawan, dan Satsel. Non ABK Irfan Suri, Desain Legal. Willy ST Arsenal, berkapasitas 38. Kru KRI Nanggala kelebihan 15 orang dan tidak dibekali oksigen gel. TB Hasanuddin, ada apa kok dipaksakan? Majen TB Hasanuddin merasa prihatin atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Di tengah kabar duka itu, Hasanuddin menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya jumlah kru maksimal kapal selam itu semestinya hanya 38 orang. Pada saat hilang kontak, KRI Nanggala 402 itu membawa 53 awak, artinya kelebihan beban 15 orang. Ada apa kok dipaksakan? Demikian jelasnya seperti dikutip dari Detikcom. Saya juga mendapat informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar. Demikian ujar politisi PDIP ini. Kami mengucapkan rasa prihatin dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang menyebabkan gugurnya 53 orang syuhada TNI. Demikian kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis pada Minggu 25 April. Anggota DPR ini mengungkapkan yang terbaru KRI Nanggala 402 sebenarnya sudah diretrofit di Korea Selatan selama 2 tahun yang selesai pada 2012. Sebagai informasi, retrofit merupakan kegiatan penguatan struktur, penambahan komponen, hingga peningkatan kemampuan kapal selam. Kala itu menurut Hasanuddin, anggaran sekitar 75 juta US dollar atau sekitar 1,05 triliun rupiah
dihabiskan untuk melakukan perbaikan penuh dan pemutakhiran teknologi pada KRI Nanggala 402. Retrofit itu bukan sekedar mengganti suku cadang, tapi diperkirakan juga ada perubahan konstruksi dari kapal selam tersebut, terutama pada sistem senjata torpedonya. Demikian tuturnya dikutip dari Pojok 1. Di tahun yang sama atau 2012 lalu, KRI Nanggala 402 melakukan uji penembakan tetapi gagal, lantaran torpedonya tidak bisa diluncurkan karena sistem penutupnya bermasalah. Dalam peristiwa itu, 3 prajurit terbaik gugur. Kemudian, lanjutnya, kapal selam buatan Jerman tahun 1978 itu lantas diperbaiki lagi oleh tim dari Korea Selatan. Saya menduga pada hasil perbaikan ini ada hal-hal atau konstruksi yang tidak tepat, sehingga KRI Nanggala 402 tenggelam. Ini sangat disayangkan, demikian kata Hasanuddin. Karena itu, Hasanuddin pun meminta agar kapal selam sejenis yakni KRI Cakra 401 sebaiknya di-grounded, sebab ia enggan ada korban prajurit lain lagi ke depannya. Jangan ada lagi korban prajurit, demikian tegasnya.